Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya Dian Rahma hadir kembali menjumpai Anda semua, dan tentu saya harapkan melalui kesempatan ini nantinya pemirsa dan juga seluruh orang-orang yang memang merasa informasi ini begitu penting ya, saya harapkan ini bisa juga nantinya menjadi sesuatu yang dapat merubah pandangan kita, karena kita tahu bahwa lagi-lagi keberhasilan suatu daerah, keberhasilan negara kita adalah menciptakan generasi-generasi yang kuat, yang sehat, serta bebas dari narkoba. Nah, kenapa saya menyinggung terkait bebas dari narkoba? Karena memang kasus narkoba ini lagi-lagi masih saja terus menghantui kita, bukan hanya di daerah Sulawesi Tenggara, tapi juga kalau untuk nasional ini kayaknya sudah menjadi sesuatu yang lumrah dan memang masih terus dalam pengawasan lagi-lagi dari seluruh pihak, bukan hanya dari pihak kepolisian. Dan oleh karena itu pada hari ini telah bergabung bersama kami Bapak AKBP Sunardi selaku Kabak Bin Ops Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara, yang terima kasih sebelumnya Pak sudah meluangkan waktu, di mana memang hari ini harusnya mungkin Bapak Direktur Reserse Narkoba yang hadir, tapi karena ada satu dan lain hal beliau berhalangan dan memberikan amanah ini kepada Bapak Sunardi. Tapi tidak apa-apa, lagi-lagi yang penting harapan kita adalah penyampaian nanti dapat bisa memberikan manfaat serta pencerahan untuk kita bahwa narkoba itu sangat berbahaya dan kita semua punya peran penting untuk memberantas barang haram tersebut. Nah Pak, kalau memang sebelum membahas lebih jauh, kabar bagaimana Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah kalau memang membahas terkait kasus narkoba Pak, bukan hanya di Indonesia ya, khususnya di Sulawesi Tenggara saja, kasus ini kan masih terus ada, entah itu didominasi dari para pelajar, dari anak-anak kuliahan, bahkan orang-orang tua yang harusnya mungkin paham bahwa ini bahaya, malah mereka menjadi pengguna. Nah, tanggapan Bapak seperti apa sih hingga saat ini? Ya, kalau kita kembali mau mengklasifikasi ini, betul, tentang orang-orang yang terlibat dalam narkoba ini dari umur 0 tahun sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40, yang paling mendominasi itu 20 sampai 30. 20 sampai 30 tahun ya Pak? Itu yang paling mendominasi, 20 sampai 30. Karena yang kita tangkap di reserse narkoba ini, itu yang paling mendominasi itu sekarang yang ada di Rutan Polda Sultra itu kurang lebih 29 orang. Laki-laki 27, perempuan ada 2. Perempuan ini bahkan ada perempuan juga? Ada. Ibu-ibu. Oke. Sementara kasus yang terjadi di tahun 2000 dari Januari sampai Agustus 2022 ini kurang lebih 397. 397 Pak. Itu yang ketangkap. Orang-orangnya itu kurang lebih 397. Siap. Kalau tahun 2021 kurang lebih 401. Sedikit agak meningkat peningkatannya Pak ya. Hingga ini kalau kita klasifikasi umurnya ini dominasi 20 sampai 30. Memang di usia-usia produktif ya Pak, kalau saya lihat. Semua ini ada di dalamnya, ini ada mahasiswanya, ada buruh pelabuhannya, ada masyarakatnya yang tidak kerja, yang ada hampir semua elemen masyarakat ada di dalam. Ada. Berarti kalau memang ini kan sempat ada peningkatan ya dari 2020 ke 2021. 2022. Dan 2020. Itu naik sedikit ya, naik. Turun sedikit. Turun dia. 401 2021. 2020. 397. Dia turun. Per Agustus. Per Agustus ya data ini. Baik Pak. Nah, melihat ini memang
sempat terjadi penurunan ya, walaupun memang tidak begitu signifikan gitu. Menurut Bapak apa yang sebenarnya memang menjadi indikator utama Pak sampai memang kasus narkoba ini ya masih terus membayangi kita sih sebenarnya, gimana Pak? Kalau yang saya tanya-tanya ini yang ada di sel yang ditangkap masuk itu, saya bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa hampir semua yang ditangkap ini beralasan bahwa susah cari uang. Begitu Pak? Artinya dia karena tuntutan ekonomi. Nah, pengaruh ekonomi. Ibu tadi itu. Siap. Jadi memang masalah ekonomi ya yang... Ya, ini pengakuan orang-orang yang ditangkap. Karena hampir 80% itu yang ditangkap ini pengguna dan pengedar. Karena begini, yang jadi pengedar itu pasti dia hampir semuanya pemakai. Iya, kalau itu jelas ya Pak pasti. Karena barang ini harganya cukup mahal. Nah, kalau berharap dari uang penghasilannya, hampir semua tidak ada yang mampu. Sehingga dalam hal dia menggunakan sambil pengedar, biar ada pemasukan juga untuk membeli lagi. Nah, karena yang saya dengar ketika orang sudah menggunakan narkoba itu maka ada ketergantungan di situ. Sangat-sangat besar. Sehingga yang mengharuskan mereka bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan lagi, yaitu tadi dengan malah menjual lagi, memperdagangkan. Nah Pak, kita tahu kan bahwa kalau pengedar dan pengguna hukumannya ini agak sedikit berat ya, pasti sangat berat. Beda dengan yang memang betul-betul pengguna gitu. Tapi kalau dibandingkan Pak, pengguna dan pengedar, lebih dominan yang mana ini? Yang menggunakan dengan mengedar atau yang hanya menggunakan saja Pak? Yang lebih besar sekarang presentasinya? Hampir sama tadi. Hampir sama ya Pak? Hampir sama karena tadi yang saya katakan bahwa hampir semua pengedar itu pasti pengguna ya. Nah lalu Pak, sampai sejauh ini otomatis kan kalau ditanya alasannya mereka adalah faktor ekonomi. Menurut mereka menurut mereka sih iya. Tapi setelah terjadi otomatis kan kalau sudah di pihak polisian pasti ada tahap-tahap yang pemeriksaan dan lain-lain. Sampai sejauh ini bagaimana Pak? Apakah memang sudah sesuai yang pengakuan mereka bahwa ini hanya adalah faktor ekonomi, atau sebenarnya ada faktor lain Pak yang menyebabkan mereka akhirnya menggunakan barang haram tersebut? Kalau masalah yang menggunakan itu tadi karena ada ketergantungan tadi. Tapi kalau yang pengedar ya kita di pihak polisi kan tidak mempermasalahkan apa motifnya. Yang jelas itu ada barang bukti, ada saksinya, tetap diproses. Ada lain lagi kalau yang memang hanya pengguna, karena pengguna dijamin dalam undang-undang, dia adalah korban dan dia hanya direhabilitasi. Kalau memang dia hanya semata-mata pengguna, tidak masuk terlibat dalam pengedaran, ya itu tadi yang Ibu katakan bahwa dia bisa direhabilitasi, bisa diobati. Pak, sangat miris ya, karena kalau kita lihat khususnya untuk di Sultra ini boleh dikatakan bahwa kekayaan sumber daya alamnya yang begitu banyak, khususnya dibanding provinsi-provinsi lain, tapi masih saja ada orang-orang yang memang beranggapan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor yang begitu besar sehingga akhirnya mereka harus melakukan hal yang sangat merugikan. Menurut Bapak sampai sejauh ini harusnya bagaimana sih sebenarnya? Ini kan bukan hanya peran dari pihak kepolisian saja dalam hal ini pengamanan, tapi juga butuh kinerja, butuh kolaborasi. Lantas harusnya seperti apa sih yang dilakukan untuk lagi-lagi agar menahan ya, kalau bisa sih meniadakan ya kasus narkoba di Sultra, meminimalisir ya, menekan ya gitu. Gimana Pak? Kalau saya memperhatikan ini, kalau karena saya juga punya program untuk melakukan penyuluhan di setiap kabupaten. Nah, yang saya perhatikan itu bahwa ada pemahaman di masyarakat bahwa untuk membersihkan atau mencegah narkotika ini, ada pemahaman masyarakat bahwa itu adalah tugasnya polisi. Iya, betul. Memang ada benarnya tugasnya polisi, tapi kalau kita berharap semuanya kepada polisi, ya bisa kita berpikir normatif.
Kalau di kabupaten kota itu jumlah penduduknya sekian juta, kemudian jumlah pecandu narkoba itu hanya 10 sampai 12. Artinya logikanya mampu kan untuk kira-kira menjangkau keseluruhan. Oleh karena itu, mestinya kita sebagai orang tua, peranan orang tua dalam mengantisipasi kejadian ini terhadap anak dan keluarga itu sangat-sangat dibutuhkan. Contoh saja kalau anak-anak katakanlah yang sudah mahasiswa, anggaplah dia sudah mahasiswa atau sudah SMA, dia sudah punya kamar sendiri. Kalau dia di kamar dari pagi sampai sore, sebagai orang tua itu kan mestinya kita bisa bertanya dalam hati kita, dalam diri kita, dia bikin apa ini? Ya, benar, Pak. Mestinya dikontrol, karena dia ada dalam rumah kita. Lain halnya kalau di luar. Sama juga kalau misalnya keluar, sering saya bicara bahwa sekarang ini semua serba gampang. Kalaupun anak-anak kita di luar kan bisa kita kontrol lewat HP. Kau di mana? Kamu bikin apa kan begitu? Kira-kira itu upaya kita sebagai orang tua. Persoalan apa yang terjadi kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Tapi ada kontrol dari kita. Ada upaya lah yang ada upaya sebagai orang tua. Betul, karena dikontrol pun saja sebenarnya tidak bisa belum tentu, menjamin. Iya, tidak bisa menjamin. Benar. Tapi kalau tidak dikontrol, apalagi? Lebih Nah, kan begitu kira-kira. Iya, benar-benar. Jadi, nah, Bapak sempat tadi menyinggung bahwa memang trennya ini yang terjadi adalah usia 20 sampai 30. Ya. Di mana kita tahu bahwa usia-usia ini adalah usia yang sangat produktif, Ya, Pak. ya. Nah, sampai sejauh ini kalau melihat sendiri khusus data-data yang sudah masuk di Traces Narkoba, bahwa memang apakah mahasiswa-mahasiswa ini yang mendominasi adalah mereka yang tinggal jauh dari orang tua, Pak? Atau gimana? Ya, kalau itu sih ya. Artinya hampir semua yang ketangkap itu yang kos. Artinya kosnya itu apakah itu dia jauh dari orang tua atau tidak, tapi secara real bahwa dia tidak sama orang tuanya. Karena dia tinggal sendiri di kosnya. Yang sangat membuat kita prihatin karena saya juga beberapa waktu lalu ya sempat ada kabar memang yang kita tahu berita bahwa bahkan ini kayaknya di luar Sultra terjadinya pada saat itu. Saya melihat bahkan ada anak-anak sekolah itu menjadikan tempat kos-kosannya sebagai markas mereka untuk berkumpul. Ini kan sangat miris sebenarnya, apalagi kita harapannya sih kalau pelajar itu yang mereka akan dipersiapkan sebagai generasi emas, kok malah yang akhirnya menjadi perusak teman-temannya. Pak, dengan melihat memang situasi yang sangat berat itu, lantas selain peran orang tua, siapa sih yang sebenarnya harus juga mengambil peran, Pak, untuk menjaga ini semua? Ya, itu tadi yang saya katakan, kalau kita dari pengamanannya itu hampir kita semua sudah sepakat semua, mau polisi, TNI, semua kita sudah sepakat untuk bagaimana bisa mencegah ini barang. Tapi yang lebih utama dan lebih penting sebenarnya itu keluarga dan orang tua. Karena itu yang paling terdekat. Itu yang paling terdekat, yang bisa kontrol langsung. Ya, apakah itu bisa langsung ataukah lewat HP. Jadi memang kita harapannya sih bahwa peran semua pihak ya, bukan hanya pihak keamanan, dalam hal ini mungkin stakeholder yang terkait, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan perhatian khusus kepada anaknya. Karena yang sangat mendominasi rupanya dari data yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Sunardi, di usia 20 sampai 30 tahun. Itu kan usia-usia yang memang sangat rawan, sangat produktif dan sangat memungkinkan untuk mereka menggunakan bahkan mengedar barang haram tersebut. Nah, lantas seperti apa dari Traces Narkoba Polda Sultra dalam melakukan program-program serta upaya untuk mencegah penyebaran narkoba ini? Mungkin sebentar langsung bisa dijawab oleh Bapak, tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam Dialog Khusus.